Oke, lanjut ya. Dari materi selanjutnya itu kita mau buat tentang evaluasi. Dari sebuah media pembelajaran itu biasanya kita harus buat evaluasi. Nah, saya nanti akan kasih contoh evaluasi yang dia menggunakan auto check gitu ya, auto check. Bisa aja sih Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang menonton video ini membuat evaluasi yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan kuesioner, ada yang menggunakan debit pertanyaan atau menggunakan isian. Nah, ini contoh salah satunya ya. Gimana sih caranya? Pertama kita mulai dulu di Oke. Tadi kita sudah mulai di sini. Oke, sip. Konstruknya mana? Oke. Sejauh ini kita baru sampai sini ya. Kalau saya run layout, ini bisa ke sini. Ini menu, back, kita ada video. Oke. Kita back. Oke, kita bikin satu menu lagi, menu buat ujian ya. Nah, di menu buat ujian ini kita kasih tombol satu lagi aja deh buat ujiannya ya. Ujiannya kita kasih sebuah eh button ujiannya kita kasih ini aja deh. Nah, ini buttonnya. Set. Nah, gitu ya. Kita kasih nama rename ya, di rename dulu. BTN evaluasi. BTN evaluasi nanti masuk ke layout evaluasi ya. Di save dulu ya, teman maaf. Klik kanan di layout, add layout, pilih do you want to add event sheet from this layout as well? Yes, add event sheet. Oke. Nah, pastiin ya. Ini layout size-nya masih besar seperti ini ya. Jadi pastiin di bagian ini layout size-nya kita samakan. Ini 300 juga. Sip. Kemudian kita bikin backgroundnya dulu ya. Ya langsung ke Canva dulu ya. Canva, create design. Di create. Nah, oke. Biasa ya. Oke, kita bikin debit pertanyaan dulu ya. Debit pertanyaannya kita buat. Ya, bentar saya pilih-pilih dulu. Ya, soal matematika tapi template-nya pakai mana ya? Sebentar. Oh, lamaan ya. Ini aja deh. Jawablah input jawaban Anda. Oke. Input jawaban Anda. Oh, ini aja deh. Input jawaban Anda. Nah, saya hapus dulu ya. Ini hapus juga hapus. Oke, dua ini saya blok taruh sini. Oke, saya kecilkan. Anggaplah kita bikin form soalnya dulu ya. Nanti sampingnya formnya untuk jawabannya. Misal, 4 ditambah 5 sama dengan ya. Ini misalnya mau bikin buat matematika ya. Nah, gitu ya. Misal contoh aja. 2 aja apa gimana? 2 boleh. Dikurang dong. 7 dikurang 4.
Ini kolomnya di sebelah sini. Oke, ini agak besarin. Nah gitu ya. Kalau mau diperbanyak ya silahkan perbanyak lah. Misal ini contoh buat bikin chipnya, ya dilanjutin lah ya. 3 dikurang 9 untuk evaluasi 8 dikurang 3, atau misalnya 2 dikali 3 kali 6 gitu ya, ataupun 6 dikurang 2 gitu ya. Oke, baik, saya save dulu ya. Share, download. Saya kasih ini di sini, kasih nama evaluasi. Oke, mantap. Kita lihat lembar evaluasinya ada, masuk konstra. Oke, sip. Tarik lembar evaluasinya. Ini taruh situ ya. Ingat, jangan di drag ya. Klik 2 kali aja. X-nya 0, Y-nya juga 0. Plus. Posisinya dibuat 0,0. Ntar. Oke. Kemudian kita kasih tombol back dulu ya. Karena kan dari menu nanti akan masuk ke button kembali. Nah, itu button kembalinya. Sudah itu, udah ya. Oke, dari ES menu kita udah bikin kodenya belum? Belum ya. Kita copy aja. Yang diklik button evaluasi. Ke evaluasi ya. Kok layout 1? Ini lupa dikasih nama nih berarti. Tuh. Ini belum kita rename. Evaluasi. ES-nya jangan IS1. Nah, ini contoh yang salah tadi, harusnya kita ganti dulu. ES evaluasi. Jadi go to layout, evaluasi. Dan ES video copy aja untuk ngetek menunya, di evaluasi, ES evaluasi buka. Nah, itu ya. Sama aja. Jadi nanti kalau kita jalankan running, kalau ini ke sini, kalau ini ke sini, kalau ini ke sini. Kalau di back klik ke situ, oke. Lalu kalau di bagian evaluasi tinggal dijawab. Kalau salah langsung keluar salah gitu ya. Di bagian evaluasi ada baiknya kita kasih text box. Nah, komponen namanya text box. Text box kita kasih nama tx underscore soal 1. Nah, ini buat jawaban text box 1. Saya pakai 2 aja ya, nanti tinggal dilanjutin. New object, kasih text box tx underscore soal 2. Oke, nice. Oke. Kemudian kita lihat dulu untuk ngeceknya. Untuk cek benar atau salah kita pakai tombol aja nih, cross check ini, tombol cross check ini. Nah, tombol cross check kecil ini. Kita kasih nama btn check. Ya. Kita rename btn check. Satu aja Pak, btn checknya di bawah. Oke, siap. Sini aja ya. Nah, ini satu-satu jadi copy ya. Kita btn checknya di bawah sini. Oke. Ceritanya kalau kita masukin 4 tambah 5 berapa, 7 dikurang 4 berapa, kalau kita cek benar.
Nah, berarti masuk ke coding. Kita ke coding yang pertama, kita buat variabel global. Klik kanan, global variable. Kita kasih nama soal 1 number, oke. Kemudian kasih variabel global 2 soal 2. Oke. Oke, setelah itu ketika di button mouse tekan objek apa? Objek cek, button cek down. Apa ini cek? Pastiin di add soal 1, add set value soal 1 apa? tx soal 1 dot text. Dan satu lagi, ini agak besar ini ya biar kelihatannya. Sistem set value soal 2 tx apa? Soal 2 ya. Dot text ya, teksnya diambil. Dan nah, udah masuk seperti itu, baru kita cross check. Add, klik kanan di sini ya. Kliknya di sebelah sini. Jangan sebelah sini kliknya, ujung sini. Nah, biar warna itu. Add sub event. Nah, ketika sub event itu di compare variabel, sistem compare variabel. Kalau soal 1 equals to soal 1 sesuai dengan siap berapa? Tadi 5 tambah 4, 9 ya. Benar nggak? Coba dievaluasi. 4 tambah 5, 9. 7 kurang 4, 3 ya. Apa yang harus dilakukan? Text box 1, set text. Set text. Kita kasih tulisan. Anda benar. Anda benar. Kalau tidak sama dengan 9, tidak sama dengan berarti not equal to 9. Anda salah. Dan lah, berarti kurang Pak ini Pak. Iya, kurang. Tambahin lagi nih. Besarin, kurang besar. Nah, itu ya. Ini kan soal 2-nya udah masuk juga nih. Kita bandingin juga soal 2-nya. Klik bagian sini, add sub event. Kita compare sistem, compare variabel. Soal 2 sama dengan 3 kan jawabannya ya. Yang benar 3 ya. Tx soal 2. Set text. Anda benar. Done. Copy aja ya. Kalau tidak sama dengan 9, not equal to, done. Anda salah. Gitu aja. Salah. Nah, ini percabangan ya. Dari ini udah di set text, mari bandingkan. Oke, kita jalankan dari menu ya. Jalankan. Saya mau liatin ini koneksinya set. Oke, kita ke menu evaluasi ya. 4 tambah 5, 9. 7 dikurang 4, 5. Salah kan harusnya. Ketika kita cek, Anda benar, Anda salah. Oke, ulangi ya. Kalau ini misalnya 8 jawabannya, ini 3, salah dan benar. Kalau semuanya benar berarti 9 sama 3. Cross check. Jadi sistem cross checknya seperti itu ya. Untuk formatnya bisa nggak sih Pak itu besar gitu? Untuk format apanya nih? Untuk format ini. Nih teksnya ya diatur-atur aja teksnya gitu ya. Auto size-nya formatnya mau kayak mana gitu ya. Itu kan bukan pembahasan sebenarnya. Lanjut ke sini. Nah, jadi kalau misalnya mana kodenya? Besarin. Nah. 4 tambah 5 90. 30. Cek. Salah semua karena dia tidak sama dengan 9. Kalau ini 9, ini 3. Nah, ini nih soalnya. Soal 2. Jadi, ketika tekan tombol ini sebenarnya posisinya adalah nilai ini akan disubmit ke dalam variabel global. Di mana variabel global diawali dengan saya buat set kosong aja, artinya nggak jawab. Taruh ke sana. Habis itu dibandingkan di bawah. Kalau sudah diklik, Anda benar, Anda benar. Nah, Anda benar, Anda salahnya di sini kita set text namanya. Gitu.
Itu aja sebenarnya untuk evaluasinya. Silahkan dilanjutkan untuk tahap berikutnya. Nah ini contoh evaluasi yang secara langsung gitu ya, bisa benar atau salah. Ada juga nanti di tahap selanjutnya mungkin kita akan buatkan yang disimpan ke dalam sebuah database gitu ya, MySQL ataupun lokal storage gitu. Tapi ini nggak ngikutin nama. Mungkin nanti ke depan setelah evaluasi kita akan bikin media edukasi yang lebih lain ya, lebih bagus gitu ya untuk media edukasinya. Sekian aja untuk media edukasi hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum.